البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita sampai pada pembahasan takbir pada hari-hari Id yang terbagi menjadi dua, yaitu Aba dan Aba, Indak Talha. Takbir mutlak dan muqayyad. Baik. Pada Idul Fitri hanya ada takbir mutlak, yaitu pada malam Id. Adapun takbir mutlak pada hari-hari Idul Adha, kapan itu? Syukran. Di keseluruhan 10 awal Dzulhijjah, kemudian sampai akhir hari Tasyrik. Baik. Nah, sekarang kita baca yang muqayyad. Baik. Takbir muqayyad itu yang bagaimana? Perhatikan catatan kaki. Wa takbirul muqayyadu huwa alladhi yakunu 'aqibal maktubat. Takbir muqayyad yaitu takbir yang dibaca setelah salat-salat fardu yang 5 waktu. Wa fihi haditsu Jabir radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha min ghadati Arafah yuqbilu ala ashabihi fayaqul ala makanikum. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah salat subuh pada pagi hari Arafah, maka beliau menghadap kepada para sahabatnya. Fayaqul ala makanikum, duduklah kalian di tempat kalian. Wa yaqul Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bertakbir dengan takbir yang ma'ruf ini. Fayukabbiru min ghadati Arafah ila salatil asri min akhiri ayyamit tasyriq. Maka beliau bertakbir dari semenjak fajar hari Arafah sampai salat asar pada akhir hari-hari tasyriq. Cuman riwayat ini akhwan akhrajahu ad-Darqutni wa fi sanadihi Jabir al-Ju'fi wa Amr ibn Shammar. Qala Zaila'i fi nasb ar-rayah qala Ibn al-Qattan Jabir al-Ju'fi sayyi'ul hal. Wa Amr ibn Shammar, tapi bisa dicek dhabatnya bagaimana, asma'u halan minhu bal huwa minal halikin. Berarti keadaan
sanad hadis yang seperti ini dhaifun jiddan, tidak bisa terangkat dengan syawahid wal mutaba'at dan tidak bisa dijadikan landasan. Qala wa jaa'a fi at-takbir aidan haditsu Ali wa Ammar akhrajahu al-Hakim wa qala hadha haditsun sahihul isnad wa a'lamu fi ruwatihi mansuban ila jarhin. Tapi di sini juga isyarat dari Al-Hakim bahwasanya ada dari perawi-perawi hadis tersebut yang dijarah. Waqad rawiya fil babi an Jabir bin Abdullah wa ghairihi. Adapun dari Jabir telah kita lewati tadi dhaif sekali. Fa amma ma fa'ala Umar wa Ali wa Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Mas'ud fa sahih. Nah, jadi riwayat yang marfu' tentang sighah takbir, maka kita tidak mendapati hadis yang sahih. Adapun yang berupa perbuatan sahabi, maka na'am, datang dari Umar, Ali, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud dengan sanad yang sahih. Fasahihun anhum at-takbiru min ghadati Arafah ila akhir ayyamit tasyrik. Maka saya dari mereka takbir dari semenjak fajar hari Arafah sampai akhir hari-hari tasyrik. Wa ta'aqqaba adh-Dhahabi tasihahu li hadithi Ali wa Ammar biqaulihi bal huwa khabarun wahin ka'annahu mawdu'. Naam. Untuk riwayat yang marfu' memang dhaif. Dikatakan oleh Adz-Dzahabi bahkan itu adalah hadis yang wahin, sangat lemah, bahkan maudhu'. Wa qila lil Imam Ahmad bi ayyi syai'in tadhhabu ila anna at-takbira min salatil fajr yaumi Arafah ila akhir ayyamit tasyrik? Qala bil ijma' an Umar wa Ali wa Ibn Abbas wa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhum. Ketika Imam Ahmad ditanya, dengan landasan apa engkau berpendapat bahwa takbir pada hari-hari Idul Adha itu dari semenjak fajar hari Arafah sampai akhir hari-hari tasyrik? Maka beliau menjawab dengan ijma' dari Umar, Ali, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Baik. Ini menunjukkan tidak ada landasan hadis yang bisa dijadikan sebagai dalil oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Illa al-muhrim, kecuali muhrim. Fa innahu yabda'u takbira min salati dhuhri yaumin nahar. Nasa alaihi al-Imam Ahmad. Ya, kecuali orang yang apa? Yang melakukan ihram. Baik. Orang yang berihram, maka dia memulai takbir dari semenjak salat zuhur hari nahar. Hari nahar itu hari tanggal berapa? Indak ya Khadir. Yaumun nahar itu hari tanggal berapa? 10 bulan Dzulhijjah. Baik. Zuhur hari nahar ini untuk muhrim memulai takbirnya. Nasa alaihi Imam Ahmad li'annahu qabla dzalika masyghulun bitalbiyah. Nah, karena sebelum itu seorang yang muhrim masyghul, sibuk dengan tarbiyah. Wa talbiyatu tanqati'u bi ramyi jamratil aqabah. Dan talbiyah terhenti dengan melempar jumrah Aqabah. Baik. Nah, ini terkait takbir muqayyad, kan? Berarti memang kita tidak mendapati dalil yang marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Adapun riwayat-riwayat tersebut ikhwan, asar dari beberapa sahabat tadi kita lihat. Rawal Baihaqi fi Sughra bi sanadin hasan an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu kana yukabbiru ba'da salatil fajri ghadata Arafah thumma la yaqta'u hatta yusalli al-imamu fi akhir ayyamit tasyrik thumma yukabbiru ba'da salatil asr. Yang dikatakan oleh Syekhuna Abdul Khaliq dalam syarah beliau terhadap Manhajus Salikin, sanadnya hasan, dan juga dihasankan oleh Syekhuna Yahya dalam tahqiq beliau terhadap Sunan Sughra. Dari Ali bahwasanya beliau bertakbir setelah salat fajar pada hari Arafah, kemudian tidak terputus sampai imam salat pada akhir hari tasyrik. Kemudian beliau bertakbir setelah salat asar. Karena kalau maghrib sudah keluar hari tasyrik. Akhir salat wajib ya apa? Salat asar. Tayyib, sebelum keluar hari tasyrik. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan wa kana Ibnu Umar yukabbiru bimina tilkal ayyam wa khalfas salawati wa ala firashihi wa fi fustatihi wa majlisihi wa mamasyahu tilkal ayyam jami'an. Al-fustat al-khaymah adalah Ibnu Umar dulu bertakbir di Mina pada hari-hari itu setiap selesai salat. Nah, wa khalfas salawat, dan ketika berada di atas pembaringannya, dan ketika di kemahnya, dan ketika di majelisnya, dan ketika di tempat jalannya. Ketika berjalan pun beliau membaca takbir. Jadi pada hari itu betul-betul diperbanyak takbir. Tayyib. Dan di atas hal ini para sahabat berijma', terutama kibar-kibarnya yang diketahui riwayat secara jelas dari mereka. Naam. Tayyib. Makanya Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala mengatakan asahhul aqwali fit takbir alladhi alaihi jumhurus salafi wal fuqaha'i minas sahabati wal a'immah an yukabbira min fajri yaumi Arafah ila akhiri ayyamit tasyrik aqiba kulli salatin. Pendapat yang paling sahih dalam takbir pada hari-hari ini, yang itu merupakan pendapat jumhurus salaf serta para fuqaha dari kalangan sahabat dan para a'immah, yaitu untuk bertakbir dari semenjak fajar hari Arafah sampai akhir hari-hari tasyrik aqibah kulli salat, di akhir setiap salat. Wa yushra'u li kulli ahadin an yajhara bit takbir 'inda al-khuruji ila al-'id, dan disyariatkan pada setiap orang untuk mengeraskan takbir ketika keluar menuju salat Id. Wa hadza bittifaqil a'immatil arba'ah, dan ini berdasarkan kesepakatan imam yang 4. Nah, dan tadi diketahui Imam Ahmad menghikayatkan ijma' dari para sahabat. Dan juga yang menukilkan ijma' Imam Nawawi rahimahullah. Kata Imam Nawawi, wa amma takbirul muqayyad fayushra'u fi 'idil adha bila khilafin li ijma'il ummah. Ini kalimat bagus, ikhwan, untuk kita tidak lancang
apalagi mengingkari hal tersebut. Karena terkadang ada yang berpendapat ketika dia tidak mendapati riwayat yang marfu', sampai mengarahkan bahwasanya hal tersebut sebagai suatu kebid'ahan, maka harus berhati-hati. Karena dinukilkan ijma' oleh para imam terdahulu dan itu amalan mutaqaddimun. Bahkan dinukilkan ijma' sahabat. Bahkan ijma'ul ummah. Kata Imam Nawawi, adapun takbir muqayyad wa amma takbirul muqayyad fa yushra'u fi 'idil adha bila khilaf. Maka disyariatkan pada Idul Adha tanpa ada khilaf. Li ijma'il ummah, berdasarkan ijma' umat. Tayyib. Dan yang menegaskan juga adanya ittifaq Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala setelah membagi takbir menjadi dua, muqayyad aqibah shalawah dan mutlak di keseluruhan waktu. Taib. Ketika menjelaskan tentang takbir muqayyad, Ibnu Rajab mengatakan fa amma an-naw'ul awwal fattafaqal ulama ala annahu yushra'u at-takbiru 'aqiba as-salawati fi hadhihi al-ayyami fil jumlah ayyami Arafah wa ayyami Mina. Para ulama bersepakat bahwasanya disyariatkan takbir setelah salat-salat yang 5 waktu pada hari-hari ini secara umum, yaitu pada hari Arafah dan pada hari-hari Mina, yaitu hari tasyrik. Walaysa fihi haditsun marfu'un sahih, dan tidak ada pada hal tersebut hadis yang marfu' yang sahih. Para a'imah tahu bahwasanya memang untuk hadis yang marfu' dan sahih tidak ada. Bal innama fihi atharun 'ani sahabati wa man ba'dahum. Bahkan yang ada hanyalah pada perkara ini, yang ada hanyalah athar dari para sahabat dan generasi setelah mereka. Wa amalul muslimin alaih, dan amalan kaum muslimin atas hal tersebut. Kemudian kata beliau penutup yang bagus, ikhwan, wa hadza mimma yadullu ala anna ba'da ma ajma'atil ummatu alaih lam yunqal ilaina fihi nassun sarihun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam bal yuktafa bil 'amali bih. Ini faedah. Nah, bahkan setelah menyebutkan tadi, beliau katakan ini termasuk di antara perkara yang menunjukkan bahwa sebagian perkara yang umat berijma di atasnya, dan tidak mungkin umat berijma di atas kesesatan, menunjukkan bahwasanya sebagian perkara yang umat berijma atasnya, sebagiannya tidak dinukilkan kepada kita tentang hal tersebut nas yang sharih dari Nabi, akan tapi dicukupkan dengan pengamalan. Jadi para sahabat mengamalkan, dan itu tidak ada pengingkaran dari sahabat-sahabat yang lain, itu cukup. Nah, menunjukkan memang itu masyhur di kalangan mereka, sampai-sampai tidak ternukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang mencukupkan dengan pengamalan. Jadi amalan yang dilakukan oleh para sahabat, yang juga dinukilkan oleh Imam Ahmad, itu ijma' sahabat. Kemudian generasi setelahnya, bahkan para imam setelah mengatakan ijma'ul ummah, bukan lagi ulama tapi ummah, seperti kata Imam Nawawi. Ini menunjukkan bahwasanya hal tersebut adalah perkara yang hak, yaitu tentang tetapnya takbir muqayyad.
yang dibaca setiap habis selesai salat 5 waktu. Nah, lalu membacanya kapan? Apakah setelah membaca zikir setelah salat ataukah sehabis zikir setelah salat? Akhwan, terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam penempatannya. Tapi wallahu taala alam, yang aqrab sebagaimana mereka mengatakan adbarus salawat, berarti bertakbir dulu, sehingga terbedakan dengan hari-hari yang lain. Takbir baru kemudian setelah itu berzikir. Wallahu taala alam. Adapun untuk takbir muqayyad pada Idul Fitri, apakah ada? Nah, dikatakan oleh Al-Allamah Al-Amrani Asy-Syafi'i rahimahullah, wa hal yusannu fihi takbirul muqayyad wa huwa an yataharra lahu adbar as-salawat fihi wajhan. Ahaduhuma yusannu lahu li'annahu 'idun yusannu fihi takbirul mutlaq, fasunna fihi takbirul muqayyad kal adha. Jadi untuk salat Idul Fitri, apakah juga ada takbir muqayyad yang dibaca setelah salat 5 waktu? Ada dua pendapat. Yang pertama, disunnahkan karena itu hari Id, sehingga disunnahkan takbir mutlak juga, disunnahkan takbir muqayyad seperti pada Idul Adha. Sehingga untuk Idul Fitri berarti menurut pendapat pertama ini bertakbir setelah salat maghrib, salat isya dan salat subuh. Kenapa? Karena mulai takbir untuk Idul Fitri semenjak apa? Semenjak maghrib, ya kan, tenggelamnya matahari di akhir Ramadan. Adapun pendapat kedua, la yusannu fihi takbirul muqayyad li'annahu lam yurwa dzalika 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wala 'an ahadin minas sahabah bi khilafi 'Idul Adha. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Untuk Idul Fitri tidak disunahkan padanya takbir muqayyad. Kenapa? Karena tidak diriwayatkan yang demikian itu dari Nabi, tidak pula diriwayatkan dari seorang pun dari kalangan sahabat. Berbeda dengan Idul Adha yang diriwayatkan dari beberapa sahabat dan bahkan amalan kaum muslimin atas hal tersebut. Paham bedanya? Tayyib. Ini ditambahkan tentang pembahasan takbir muqayyad. Kemudian kalimat akhir di ta'liq terakhir di kitab kita, ikhwan, perhatikan. Wa idza shalla wahdahu fahal yukabbir? Apakah apabila seorang salat sendirian dia bertakbir? Qila lil Imam Ahmad nadhhabu ila fi'l Ibn Umar. La yukabbiru idza shalla wahdah, qala na'am. Adapun Imam Ahmad, na'am. Tayyib. Ketika dikatakan kepada Imam Ahmad qila lil Imam Ahmad tadhhabu ila fi'l Ibn Umar la yukabbiru idza shalla wahdah, qala na'am. Engkau berpendapat sesuai dengan perbuatan Ibnu Umar bahwasanya beliau tidak bertakbir apabila salat sendirian? Beliau menjawab iya. Jadi kalau Imam Ahmad berpendapat kalau salat sendirian maka tidak bertakbir, tapi wallahu taala alam, kalau kita perhatikan zahir dari amalan tersebut umum. Naam, takbir muqayyad dibaca baik ketika salat berjamaah maupun ketika salat sendirian. Wallahu taala alam. Dan terkait sighah takbir, disebutkan di sini satu sighah, yaitu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Naam.
takbir yang ma'ruf dengan sighah yang datang dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Dikeluarkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah radhiyallahu rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih. Dan di sana ada beberapa sighah takbir yang lain dari beberapa sahabat, di antaranya Abdullah bin Abbas dengan lafaz Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar walillahil hamd. Dalam sebagian riwayat Allahu akbar ala ma hadana. Juga dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Nah, jadi untuk sighah takbir pun yang sampai kepada kita ya dari riwayat para sahabat. Adapun yang marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tidak mendapati hadis yang sahih. Nah, dengan ini ya kawan berarti kita selesai dari ahkamul aidain walhamdulillahirabbil alamin.